Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, pertemuan minggu 3 ini membahas tentang peranti interaktif dalam IMK, interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, pendahuluannya ada banyak macam peralatan sistem komputer yang berinteraksi dengan komputer, diperlukannya peralatan untuk input dan output. Di sini peranti input yang pertama adalah di sini berhubungan dengan perekaman masukan data agar dapat berinteraksi dengan komputer secara efektif dan mengendalikan adanya membantu pengguna untuk menyelesaikan pekerjaan yang aman, efektif, efisien, dan jika memungkinkan menyenangkan. Peranti input ini adalah harus memberikan kontribusi terhadap penggunanya. Secara umumnya, paling tepat yaitu mempunyai salah satu faktor pengguna, usia tidak dibatasi, dan familiar dan pengalaman. Peranti ini harus menggambarkan gerakan yang secara kontinu dan membutuhkan peranti yang melakukan gerakan secara diskret ya. Sebagai contoh, masukkan suara pengguna di situasi di mana tidak ada permukaan untuk meletakkan keyboard, tuh. Habis itu, peranti masukan ini yang pertama ada 4 macam bagian. Pertama fungsional, alfanumerik, kontrol, dan numerik tombolnya. QWERTY ini ya, ada keyboard ya. QWERTY ini susunannya tombolnya dari kiri atas. Rancangan ini pertama kali digunakan oleh mesin ketik di USA 1874, di mana susunannya mengaruhi loncatan penekanan tombol yang tidak sengaja pada mesin tik. Misalnya S dan TH diletakkan berjauhan, meskipun sering digunakan dalam kalimat bahasa Inggris. Diciptakan oleh Christopher Latham Scholz 1870. Habis itu namanya Dvorak Layout digunakan diciptakan oleh Auguste Dvorak dan William L. Dewey 1936, di mana mempercepat ketikan dengan 200 ketikan per menit. Penerimaan lambat karena memakai tidak sedianya namanya QWERTY. Tata letak alfabetik seperti ini, ABC, tapi ABC ini kurang, terasa kurang. Di sini tombol alfabetik ini adalah papan ketik dengan tata letak alfabetik disusun secara persis dengan letak QWERTY maupun Dvorak, tetapi susunannya hurufnya berurutan seperti urutan alfabet. Bagi pengguna yang bukan tukang ketik, barangkali tata letak ini cukup membantu, tetapi hasil pengujian, penggunaan tata letak ini justru memperlambat kecepatan pengetikan. Jadi yang bagus itu yang QWERTY ya, yang sekarang ini. Namanya Coltenberg, di mana operator sering melakukan pengetikan sering mengeluh karena adanya beban otot yang berlebihan. Ini digunakan sebagai letak sangat mengurangi beban otot yang berlebihan, disebut dengan salah satunya adalah letak Clockenberg. Nih, mengetik yang penyimpanan kata sistem Palantir. Palantir ini merekam suara lebih dari 180 kata per menit. Sistem sering digunakan untuk mempercepat jalannya persidangan di suatu gedung pengadilan dan sangat jarang digunakan dalam lingkungan perkantoran. Sistem stenotype adalah seperti gitu. Stenotype adalah jenis tulisan singkat yang sangat digunakan untuk mencatat ucapan seseorang. Jenisnya seperti ini ya. Jenis tulisan ini paling banyak digunakan oleh para wartawan untuk mencatatkan untuk wawancara terhadap seseorang. Ini ada kalkulator, ATM, dan font. Ini tombol menariknya. Nah, peranti penunjukan pengambilan poin atau point and picking device digunakan untuk menunjukkan, menuding, atau menempatkan kursor pada suatu posisi di layar tampilan yang dapat mengambil suatu item informasi untuk dipindahkan ke tempat lain. Perbandingan atau kontrol tampilannya adalah gerakan tangan atau respon dengan gerakan kursor. Peranti penunjuk mengambil, nah ini ada mouse ya, ada namanya mouse mekanis dan mouse optik. Sekarang udah berbasiskan Bluetooth ya, atau mungkin tanggal. Ada mouse, joystick nih masih digunakan, trackball, mungkin mouse-mouse yang dulu sebelum sekarang. Ada point stick ini masih digunakan di laptop ThinkPad, Lenovo ThinkPad, atau mungkin IBM misalnya. Ini touchpad juga di IBM atau di Lenovo masih ada. Touchscreen ini juga masih digunakan, dan mungkin sekarang laptop-laptop itu sudah beralihkan touchscreen ya. Digital tablet ini untuk biasanya tanda tangan digital ya.
atau menentukan titik koordinat. Like pen ini juga untuk membantu selisih antara waktu elektron melakukan gerakan pada saat tempat pena menyala. Pengambilan ini dengan citra ya. Pertama ada namanya barcode reader di swalayan, di Alfa atau Indomaret atau mungkin swalayan lain buat scan barcode. MICR Magnetic Ink Character Recognition digunakan untuk tinta khusus di mana dicetak dengan tinta diagnosis Esperanti. MICR ini dapat dibaca dan diterjemahkan menjadi sinyal digital. Ada UMR, ini buat dulu mungkin ngalamin teman-teman waktu ujian UN ya. OCR ini ada namanya OCR, Optical Character Recognizer. Ini peralatan yang dapat membaca teks dengan mengonversi menjadi kode digital, dapat mengubah teks menjadi suara atau merekam naskah. Kode QR nih, ini sudah banyak digunakan untuk contohnya mengubah apa namanya maps menjadi code atau mungkin ada kode-kode sandi-sandi tertentu diubah menjadi code. Mengambil gambar tak terformat ini bisa menggunakan image scanner ya, atau kamera digital, peranti retina, berfungsi retina mata. Contohnya ini absensi ya sekarang ya. Absensi sudah menggunakan retina ya teman-teman ya. Atau gerakan mungkin buat cek pensiun ya mungkin ya, atau mungkin virtual reality kan harus digerakkan tuh matanya masih gerak apa enggak, mulutnya. Handset, handset ini peranti yang digunakan dipasang di kepala menutup mata hingga merekam gambar, menayangkan berbagai macam gambar ke pemakai. Globe nih sarung tangan digunakan untuk merekam jenis gerakan. Di situ menggunakan digital, ada citra, yang disimpan di dalam matrix dengan menunjukkan intensitas citra, pengendalian tampilan untuk melewatkan digital yang mengubah untuk ditampilkan layar. Gambar monitor ini CRT ya, dulu masih tabung. Ini kode-kode pengolahannya, pengolahan dari yang namanya display processor ya, di mana bagiannya mengubah pola bit menjadi digital menjadi tekanan analog yang melanjutkan ke pembangkit elektron. Tampilan layar ya, ada namanya pertama direct drive monochrome monitor, di mana tampilannya biasanya digunakan untuk adapter MDI atau EGI. Layar tampilan ini hanya menjadikan warna latar depan aja, warna belakangnya background. Habis itu namanya composite monitor, tipe layar digunakan untuk bersama-sama adapter jenis CGI. Tipe layar ini hanya bisa dijadikan sebuah warna latar depan aja. Composite color monitor ini adalah menghasilkan teks dan grafik meskipun tampilan ini menggunakan resolusi yang sangat jelek. Red, green, blue monitor RGB ini. Dan semakin lama semakin bagus. Variabel frekuensi juga digunakan untuk membangkitkan isyarat berbeda pula sehingga dapat layar tampilan tidak bisa dipasang dengan adapter tertentu. Layar ini memungkinkan kita untuk menggunakan adapter tampilan yang berbeda. Ini ada tugas individu. Tugas individunya silakan kerjakan latihan 1-5, setelah itu dikumpulkan, di-upload di Google Drive. Saya tunggu sampai jam 10 ya. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih buat teman-teman, ada pertanyaan nanti silakan di grup aja ya. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya.